Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan saya Yupin Elpiah dengan NIM 860348788. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas proyek video dengan topik peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu membantu memastikan bahwa ilmu pendidikan tetap bersifat ilmiah, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pendidikan, filsafat ilmu mengawasi dan cara memperoleh pengetahuan, metode pembelajaran, hingga tujuan pendidikan itu sendiri. Mengawasi eksistensi ilmu pendidikan, filsafat ilmu memastikan bahwa pendidikan benar-benar diakui sebagai suatu disiplin ilmu yang memiliki objek kajian yang jelas, metode penelitian, teori, dan tujuan ilmiah. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya dianggap sebagai praktek mengajar, tetapi sebagai ilmu yang terus berkembang melalui penelitian dan pemikiran kritis. Memperkuat keilmiahan pendidikan, filsafat ilmu mendorong pendidikan menggunakan metode ilmiah seperti observasi, penelitian, eksperimen, dan evaluasi. Contohnya, guru menggunakan hasil penelitian pendidikan untuk menentukan metode pembelajaran yang paling efektif bagi siswa. Memperkuat nilai-nilai pendidikan, pendidikan tidak hanya mengajar kecerdasan akademik, tetapi juga nilai moral, etika, dan kemanusiaan. Filsafat ilmu membantu pendidikan agar tetap berlandaskan kejujuran, tanggung jawab, objektivitas, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Selanjutnya yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang berkualitas dapat memperkuat perkembangan filsafat ilmu karena pendidikan menjadi tempat lahirnya pemikiran kritis dan inovasi ilmiah. Pendidikan melatih peserta didik berpikir logis dan kritis. Pendidikan mendorong munculnya penelitian baru. Pendidikan membantu manusia memahami realitas secara lebih mendalam. Ketika peserta didik aktif bertanya, menganalisis, dan mencari solusi, maka filsafat ilmu berkembang karena selalu ada kajian baru tentang kebenaran, metode pengetahuan, dan nilai ilmu. Contohnya, dalam era digital, pendidikan munculkan pembahasan baru dalam filsafat ilmu mengenai etika penggunaan AI, validitas, informasi digital, dan dampak teknologi terhadap manusia. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan ikut memperluas perkembangan filsafat ilmu. Baik, yang ketiga, mengapa filsafat ilmu disebut pisau analisis dalam membedah persoalan pendidikan? Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena mampu mengkaji masalah pendidikan secara mendalam melalui 3 aspek utama. Yang pertama, ontologi. Ontologi membahas tentang hakikat atau apa yang dipelajari dalam pendidikan. Ontologi menjawab pertanyaan, apa hakikat pendidikan, apa tujuan manusia dididik, apa hakikat peserta didik. Contoh, pendidikan bukan hanya menghafal materi, tetapi proses membentuk manusia yang berkarakter dan berpengetahuan. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi membahas bagaimana cara memperoleh pengetahuan dalam pendidikan. Epistemologi berkaitan dengan metode pembelajaran, sumber ilmu, dan cara memperoleh kebenaran. Contohnya, guru memilih metode diskusi, praktik, atau pembelajaran berbasis proyek agar siswa memahami materi secara aktif. Yang terakhir, aksiologi.
Aksiologi membahas nilai dan manfaat ilmu. Dalam pendidikan, aksiologi menjawab untuk apa ilmu digunakan, apa manfaat pendidikan bagi manusia. Nah, contohnya, ilmu pengetahuan harus digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk merugikan orang lain. Yang keempat atau yang terakhir, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Filsafat ilmu diterapkan dalam berbagai bidang pendidikan, seperti kebijakan kurikulum dan proses pembelajarannya. Dalam kebijakan pendidikan, pemerintah membuat kebijakan pendidikan berdasarkan kajian ilmiah dan kebutuhan masyarakat. Contohnya, kurikulum Merdeka dibuat untuk mengembangkan kreativitas, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, dan menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Dalam kurikulum disusun berdasarkan tujuan pendidikan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Contohnya, adanya pembelajaran berbasis proyek agar siswa tidak hanya memahami teori, tetapi mampu mempraktekkan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Terakhir, dalam proses pembelajaran, guru menerapkan pembelajaran yang aktif, kritis, dan reflektif. Contohnya, diskusi kelompok, problem solving, penelitian sederhana, dan penggunaan teknologi digital dalam belajar. Metode tersebut menunjukkan penerapan filsafat ilmu karena pembelajaran dilakukan secara rasional, ilmiah, dan bernilai. Dari presentasi saya tadi, bisa kita simpulkan bahwa filsafat ilmu memiliki peran penting dalam memperkuat ilmu pendidikan karena membantu pendidikan menjadi lebih ilmiah, sistematis, dan bernilai. Melalui ontologi, epistemologi, dan aksiologi, filsafat ilmu mampu menganalisis berbagai persoalan pendidikan secara mendalam. Sebaliknya, pendidikan juga berperan dalam pengembangan filsafat ilmu melalui lahirnya pemikiran kritis, penelitian, dan inovasi baru. Oleh karena itu, filsafat ilmu dan pendidikan harus berjalan bersama untuk menciptakan pendidikan yang bermakna, berkualitas, dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Demikian penjelasan mengenai peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya filsafat ilmu dalam dunia pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.